Hai Scholarship Hunter, mendapatkan beasiswa bisa dikatakan susah-susah gampang karena ada beberapa seleksi yang harus kita lewati, mulai dari tes administrasi hingga tes wawancara. Banyak yang gagal melewati tahapan demi tahapan seleksi penerimaan beasiswa, tapi banyak juga yang berhasil mendapatkan beasiswa. Sebuah fakta menampilkan bahwa faktor terbesar kegagalan para pelamar beasiswa adalah saat menghadapi tes wawancara yang terkadang merupakan tahapan terakhir seleksi penerimaan beasiswa, baik itu beasiswa LPDP yang saat ini jadi incaran mahasiswa Indonesia maupun beasiswa ke Eropa ataupun beasiswa ke Amerika. Lantas, apa saja yang membuat kebanyakan orang gagal dalam seleksi wawancara, baik itu secara tatap muka maupun via online? Di video kali ini kami ingin berbagi tentang hal apa saja yang kalian harus hindari selama menjalani seleksi wawancara beasiswa. Namun sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini. Yang pertama yang kalian jangan lakukan yaitu terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kunci dari keberhasilan menghadapi tes wawancara yaitu adalah kejujuran. Ini yang terkadang diabaikan oleh para pelamar beasiswa. Mereka berpikir bahwa dengan melebih-lebihkan diri sendiri akan membuat si pihak pewawancara terpukau. Padahal perlu diketahui bahwa si pihak pewawancara itu umumnya telah memiliki pengalaman begitu banyak dalam menghadapi seseorang. Tentu saja mereka tahu mana perkataan yang sebenar-benarnya dan mana perkataan yang melebih-lebihkan. Apalagi mereka sebelumnya telah melihat berkas administrasi yang telah kalian kumpulkan. Kesalahan selanjutnya mengapa banyak pelamar beasiswa yang pada akhirnya harus gugur di tahapan tes wawancara, yaitu mereka tidak benar-benar mengenal diri mereka sendiri, kekuatan serta kelemahannya, serta tujuan memilih universitas ataupun jurusan. Dan juga terkadang banyak orang yang nggak tahu nih rencana riset yang akan mereka lakukan, khusus nih untuk mahasiswa master dan tingkat doktor. Padahal beberapa hal ini sangat penting dalam meyakinkan pihak pewawancara sepantas apa kita menerima beasiswa dari mereka. Tapi jika kita malah nggak tahu atau nggak mampu menjelaskan, bisa-bisa mereka mencoret nama kita dalam daftar list yang akan diloloskan sebagai awardee beasiswa tersebut. Kesalahan yang ketiga yaitu tata bahasa yang kita gunakan itu tidak tersusun dengan baik atau kadang juga kita gugup dalam menjawab. Sebuah hal yang wajar kalau merasa gugup, apalagi kalau memang baru pertama kalinya nih menghadapi tes wawancara. Namun bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan yang terbaik, karena kegugupan bisa diatasi. Begitu juga dengan ketidakpercayaan diri dalam menjalani sesi wawancara beasiswa. Perasaan gugup pada saat berhadapan langsung dengan para interviewer merupakan hal yang wajar. Jika kamu tidak mempersiapkan jawabanmu dengan baik, kemungkinan kamu akan menjawabnya dengan terbata-bata dan tata bahasa yang berantakan. Untuk itu, latihan wawancara sangat penting agar kamu dapat menyampaikan jawabanmu dengan sistematis, jelas, dan tidak bertele-tele. Yang keempat adalah kurang memperhatikan penampilan. Walaupun kita ketahui bersama jika inner beauty adalah yang terpenting, tapi percayalah, penampilan di luar itu juga sama pentingnya. Apalagi kalau diundang untuk wawancara beasiswa secara tatap muka ataupun lewat online. Kamu tidak perlu pakai baju super formal sampai memakai jas seperti mau ke pernikahan. Tapi cukup tampil rapi dan bersih. Ingat, first impression itu sangat penting. Yang kelima yaitu bersikap tidak ramah atau malah cenderung tidak sopan. Meski kamu lagi bete atau lagi gak mood hari itu, menanggapi pertanyaan selama wawancara dengan cuek dan jutek bukanlah pilihan. Sikap yang gak fokus memperhatikan pewawancara seperti lihat jam tangan terlalu sering atau melihat kemana-mana atau terlalu sering menunduk juga bisa dianggap kurang sopan loh. Sebaiknya selama menjalani wawancara, kamu fokus sepenuhnya dengan pewawancara. Nah, yang keenam ini yaitu jawabanmu tidak menarik atau nggak ada bedanya dengan peserta yang lain. Saat kamu menjawab pertanyaan dari para interviewer dan mereka hanya mengangguk lalu tidak memberikan feedback,
Kemungkinan jawabanmu tidak menarik atau terkesan mainstream, bahkan terlihat menghafal dari sebuah teks. Ingat ya, interviewer mungkin sudah menghadapi ratusan bahkan ribuan kandidat. Mereka butuh kandidat yang mengesankan. Jadi, jika jawabanmu masih mainstream, kemungkinan besar kamu akan gagal di tahap ini. Jangan menyontek dari Google, rangkai jawabanmu dengan kata-katamu sendiri. Paling penting, tunjukkan keunikan yang kamu miliki. Nah, setelah tahu beberapa kesalahan yang biasa terjadi ketika melakukan wawancara beasiswa, pastinya kamu akan jadi lebih siap ketika menghadapinya dong. Yang penting ketika kamu wawancara, jadilah diri kamu sendiri dan jangan coba-coba memberikan informasi palsu demi mendapatkan beasiswa. Persiapkan semuanya dengan matang dan sedini mungkin, serta jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua sebelum tes wawancara ya. Salam dari Mandar Goes Abroad, sampai jumpa di video kami selanjutnya.